Jadi kalau saya melihat fatwa mirip tanda tangan dengan ini, cuma materinya kayak seperti materi bekas itu. Sekarang beralih soal materinya, tadi tanda tangannya konsisten dong. Enggak, kalau dari tanda tangannya kan sudah disampaikan dari awal bahwa mirip Beda, bulatannya. beda. Saya tidak mengatakan mirip kok. Saya tadi mengatakan cengkoknya beda. Ini nggak ada masalah sih, mau 1.000 orang, mau 1 juta orang, bagi kami nggak ada masalah. Ya kan, yang penting adakah bukti yang akurat dan valid. Yang paling penting itu dulu. Mau 1 juta orang pun, pengacara paling hebat di Republik ini ataupun ngambil dari dunia internasional, ya silakan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi di channel saya, Sukron TV. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya. Bagi yang baru bergabung, silakan di subscribe channel ini dan ditekan tombol loncengnya. Dan pada video kali ini kita akan mereaction masih terkait Pilpres 2024. Nah, baru-baru ini ada video yang viral, yakni debat panas antara Ketua KPU Pak Hasyim ya dengan saksi 01. Nah, ini terjadi di wilayah daerah mana ini tadi ya? Oh ya, Sulawesi Tengah, di mana di sana itu hasil rekapitulasi paslon 02 Pak Prabowo Mas Gibran itu menang di sana. Nah, tapi terkesan saksi dari 01 ini mencari kesalahan ya. Dan endingnya ya, protes saksi 01 ini malah ditertawakan ya. Ini yang dipermasalahkan terkait tanda tangan. Habis tanda tangan yang dipermasalahkan ternyata tanda tangannya itu sesuai. Nah, itu pindah lagi ke materainya. Nah, ini lucu sekali ya. Dan juga terkait mengenai pihak 01 ya, pihaknya Pak Anies yang katanya akan menyiapkan 1.000 pengacara. Wah, untuk menghadapi gugatan di MK nanti ya. Gugatan ya kekalahannya ya. Dan pihak Pak Prabowo hanya berapa puluh orang pengacara saja ya. Nah, ini banyak netizen, bahkan ada pengacara yang menanggapinya, berapapun jumlah pengacaranya, yang penting kan bukti-bukti ya, kemudian saksi, semuanya itu alat buktinya ya harus lengkap ya, untuk menunjang agar biar menang ya di sengketa Pilpres nanti. Oke, langsung saja kita simak video-videonya. Izin Ketua, ya. Apakah tidak sebaiknya yang asli di ini kan fotokopi sehingga kita berbeda Ya, tanya yang membawa, jangan saya. Coba. Nah, ini saksi 01 ya. Jadi malah Pak Ketua KPU-nya ini sunnahnya yang membawa, karena bukan KPU ya, KPU hanya memfasilitasi. Ditanya silahkan kepada saksi. Bukan, untuk surat pernyataan. Loh lah ya, yang bawa kan saksi PDIP. Silahkan tanya pada saksi PDIP. Ada yang asli apa enggak itu? Nah, gitu loh. Kami ini hanya dapat dari PDIP. Itu Mas. Jangan nuntut ke kami. Kami ini fasilitasi. Gitu. Silahkan aja kalau ada yang asli. Dan nanti serahkan pada Bawaslu. Diusut. Nah, malah ditantang ya, suruh serahkan pada Bawaslu biar diusut ya. Ini memang sering sekali ya, pihak yang kalah itu menggiring opini ya, biar seakan-akan masyarakat tahu bahwa ini ada kecurangan. Padahal mereka tidak cukup bukti, tidak pernah ada bukti untuk menuduh kecurangan itu ya. Kita simak lagi ya. Ada aslinya? Nah. Serahkan Kepada kami. Nah, aslinya. yang ini, Iya. boleh nggak kalau ini diberikan ke Bawaslu di forum ini supaya diusut? Nanti kami akan berikan. Oke. Sekarang aja Mas, nggak usah nanti. Sekarang aja, nggak usah nanti. Asli ya, kalau ini ada materi. Mas bisa minta tolong dibesarin sedikit tanda tangan Sri Wahyuni. Nah, ini tanda tangan Sri Wahyuni ini Jelas KPPS-nya. beda lah. Ini 800 derajat bedanya Mas. Betul lah, iya. Nggak ada hubungannya sama sekali. Gini aja deh, saksinya pasangan calon yang keberatan tadi ditunjukin yang asli. Karena yang disoalkan tanda tangan. Kalau saya simpel aja, tanda tangan Mbak Sri Wahyuni simpel kok, set gitu aja jadi. Kalau ini kan nggak ada guratan yang lancip-lancip, nggak ada, tapi di surat pernyataan itu lancip-lancip.
Nah, kacamata dipakai biar jelas. Nah, kacamata dipakai biar jelas ya. Ini pihak 01 suruh pakai kacamata agar biar jelas melihat tanda tangan ya. Yang iya. Kalau sudah digeser Pak, supaya saksi nomor 2 dan nomor 3 bisa sama-sama menyaksikan. Jadi kalau saya melihat faktual mirip tanda tangan dengan ini, cuma materainya kayak seperti materi bekas itu. Kan sudah ya. Jadi tanda tangannya sudah mirip, tapi yang dipersoalkan lagi ini materainya. Ini sudah. Sekarang beralih soal materainya, tadi tanda tangannya konsisten dong. Enggak, kalau dari tanda tangannya kan sudah disampaikan dari awal bahwa mirip buatannya. Beda. Saya tidak mengatakan mirip kok. Saya tadi mengatakan cengkoknya beda. Ini cengkoknya kan, sorry ya, kayak huruf S atau kayak angka 8. Lembut, nggak ada yang lancip-lancip. Coba kalau kita cek yang di tanda tangan yang ini. Lancip-lancipnya itu loh. Ini jelas ada coretan ke atas di tengah. Ini nggak ada. Nggak usah mengada-ngada lah. Ya, pimpinan. Saya pikir kalau Enggak. Mas, dibuatkan tanda terima aja. Langsung disampaikan Mas ke Bawaslu, dibuatkan tanda terima biar diusut sama Bawaslu. Nah, Biar sama-sama terang Mas. ditantang. Nggak ada masalah sih, mau 1.000 orang, mau 1 juta orang, bagi kami nggak ada masalah. Ya kan, yang penting ada bukti yang akurat dan valid. Yang paling penting itu dulu. Mau 1 juta orang pun, pengacara paling hebat di Republik ini atau mengambil dari dunia internasional, ya silakan aja. Kubu Anies Muhaimin siap mengerahkan 1.000 pengacara untuk menghadapi gugatan sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Sylvester Matutina, mengaku tidak takut. Sekalipun kubu Anies mengerahkan 1 juta pengacara, baginya tetap tidak masalah. Hal itu disampaikan Sylvester saat ditemui di Kebayoran Baru, Jakarta pada Jumat 15 Maret 2024. Menurutnya, hal yang paling penting adalah bukti kecurangan terkait Pilpres, bukan jumlah pengacara. Nah ini ya, terkait 1.000 pengacara yang akan disiapkan oleh tim paslon 01 ini ya, malah ditantang. Jangan kan 1.000 pengacara, 1 juta pun itu nggak masalah. Yang penting kan buktinya ya. Jangan menggiring opini publik seakan-akan wah 1.000 pengacara hebat semuanya. Nanti akan menang. Wah, nggak seperti itu ya. Ini kita negara hukum ya, semuanya harus butuh bukti ya. Oke, next ya. Kita akan kepung gedung DPR pada tanggal 8. jadi anak desa akan menanggapi tingkah pola kalian. Nah, ini untuk yang sekian kali saya sebutkan. Kepada pendemo-pendemo berjilid, alasan kalian, legalitas kalian tidak ada. Artinya apa? Kalau kamu buat aturan sendiri, kamu sama dengan tidak mengakui adanya Indonesia dan aturannya. Jadi kamu buat aturan sendiri, wajar kami rakyat mayoritas menang 58% akan mengambil tindakan mendesak kalian segera keluar dari Indonesia. Wah, Karena keras kamu ini ya. sama dengan sudah mengkudeta secara sivil. Jangan kamu sama-samakan tahun 98 ketika negara sudah chaos, sehingga kami ingin ciptakan kechaosan itu. Sebelum ini lebih berlanjut, ya, kami teriakkan, semua warga yang mengatasnamakan rakyat Indonesia, kami keberatan kamu atasnamakan. Dan silakan kalian buat aturan sendiri dan tidak akui NKRI dan keluar dari NKRI. Keras ya, suruh keluar dari NKRI. Bahkan terlibat memimpin perang Badar. Wah, perang Badar. Perang Badar itu kan perang umat Islam melawan musuh-musuhnya atau Mbah Din. Terus itu mau perang sama siapa Mbah Din? Atau perang melawan pemerintah? Sedangkan pemerintah itu kan sekarang ini hampir 80% tingkat kepercayaannya Mbak Din. Rakyat tuh masih suka Mbak Din. Terus memang yang 80% itu musuh-musuhnya Islam ya Mbak Din. Nggak paham aku tentang agama Mbak Din. Hasil perhitungan real count KPU akan diumumkan pada 20 Maret 2024.
lagi Siapa ya. jagoan Anda? Siapkan mental Anda. Siapapun yang akan menjadi pemimpin di bangsa ini, percayalah itu sudah menjadi ketetapan yang maha kuasa. Contohnya apa yang sedang dialami seorang Presiden Joko Widodo. Sekuat apapun orang untuk berusaha melengsarkan, memakzulkan Presiden Joko Widodo, sekuat dan sebesar apapun tekanan manusia, masyarakat Indonesia untuk melengsarkan, menurunkan Presiden Joko Widodo, kalau Tuhan katakan itu belum terjadi, tidak akan pernah terjadi. Sama halnya apa yang dialami dari pasangan calon 02, Prabowo Gibran. Begitu banyak orang-orang yang mengatakan bahwa mereka melakukan kecurangan dan berharap mereka didiskualifikasi dalam pemilu 2024. Tetapi kalau yang Maha Kuasa belum menentukan bahwa mereka didiskualifikasi, mereka akan tetap menjadi pemenang dan mereka akan memimpin bangsa ini sampai 2029. Jadilah seorang pejuang, bukan seorang pecundang. Salam akal waras menuju Indonesia maju, Indonesia emas. 1000 pengacara kamu siapin untuk melawan bapak kami, Bapak Prabowo. 1000 lawan 36 pengacara. Gak usah 36. Gak usah pakai pengacara pun Bapak Prabowo gak apa-apa. Karena saya ingatkan kepada kalian ya, Bapak Prabowo itu pilihan rakyat, pilihan kami. Harga mati Bapak Prabowo harus menjadi presiden, dan harga mati pada tanggal 20 Oktober Bapak Prabowo harus dilantik. Kami akan menyaksikan Bapak Prabowo dilantik, ya. Jadi mau 1000 kamu siapin pengacara untuk melawan Bapak kami nggak takut, maju terus, pantang mundur, tahu? Pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar menyiapkan sekitar 1000 pengacara untuk menghadapi gugatan Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Namun berbeda dengan kubu Prabowo Gibran dalam menghadapi gugatan kubu pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 dan 3 di MK. Ketua Tim Hukum Prabowo Gibran yakni Yusril Iza Mahendra mengaku menyiapkan 36 pengacara untuk menghadapi hal tersebut. Kubu Amin siapkan 1000 pengacara gugat kecurangan pemilu di MK. Wah, seru nih, 1000 pengacara. Kira-kira Bapak Prabowo untuk melawan 1000 pengacara yang disiapkan oleh kubu Amin ini, berapa pengacara sih yang dibutuhkan? Nah, cuma 36. Ternyata kubu Prabowo Gibran sudah menyiapkan 36 pengacara hadapi gugatan di MK. 1000 pengacara lawan 36 pengacara. Kira-kira kalau bahasa Sunda namanya, lamun ngadu ilmu menang mana gitu. Teka bayangnya menang yang 36 dong. Pengacara gitu. Eleh ku 30 genep pengacara. Yang 1000 nggak ada bukti ya. Tapi ya sudahlah. Cuma ramai aja ya. Saja episodenya sampai selesai. Ya semoga siapapun yang menang nanti, ya kita sebagai masyarakat hanya bisa menonton saja. Bravo, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi nih sia-sia tinggi-tingginya ide, gagasan, dan metode perubahan. Insya Allah. Ini main motor-motoran ya. Memperkuat simpul relawan. Ada aja di sekaligus wahana tukar pikiran, ide, gagasan, dan metode. Editannya lumayan ya. Dalam gerakan perubahan Indonesia lebih sehat. Bikin ngakak aja ini. Apresiasi untuk semua. Terima kasih. Salam hangat juga untuk semua. Salam. Pak Anies dibela 1000 pengacara, amazing. Tim Hukum Nasional pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin menyiapkan sekitar 1000 pengacara untuk menghadapi gugatan Pilpres 2024 di MK. Setidaknya ada 35 pengacara yang ditunjuk Prabowo untuk menjadi tim pembela, diantaranya Otto Hasibuan, Oce Kaligis, hingga Fahri Bahmid. Wah, ini pengacara senior malah dari Pak Prabowo. Kok bisa tim kampanye Pak Anies Caimin menyiapkan 1000 pengacara untuk membela Anies Caimin di MK? 1000 pengacara banyak banget itu. 100 pengacara di persidangannya udah banyak banget tuh, apalagi 1000. Mungkin nanti sidangnya ya ada sebagian yang di dalam ya, karena kursinya kan terbatas, ada yang sebagian di luar pakai layar monitor. Pengacara dalam dan pengacara luar ya, kayak saksi aja ya. Saya rasa ya, jangankan 100 ya, jangankan 1000, 50-30 orang pengacara juga sudah cukup ya di MK itu. Karena apa? Yang terpenting bukan banyaknya pengacara, tapi bukti-bukti dan saksi-saksi yang dihadirkan itu kredibel nggak? Contohnya buktinya ada nyata ya,
berapa ratus ribu TPS, C1-nya lengkap, ya, ada tanda tangan KPPS semua, dan memang jelas dicurangi contohnya, dan saksi-saksinya juga yang dihadirkan berkualitas dan kredibel, itu cukup. Jadi nggak perlu banyak-banyakan pengacara, ya, kayak mau apa, mau nyerbu MK gitu rame-ramean, seperti diserbu MK, takut gitu, ya nggak perlu. Dan satu hal lagi Pak Anies ya, Pak Prabowo dan Mas Gibran nggak butuh pengacara banyak-banyak apa kayak ribuan kayak kalian itu untuk membela dia di MK, karena yang membela dia yang utama itu adalah masyarakat, ya. Dan yang memenangkan Pak Prabowo dan Mas Gibran itu suara rakyat, betul bukan itu, ya. pengacara. Gimana menurut kawan-kawan? Coba terus komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara semuanya di seluruh tanah air, alhamdulillah pemilu sudah terlaksana. Kita sebagai warga negara, tugas kita sudah selesai, yaitu menyalurkan hak pilih kita pada saat pencoblosan kemarin. Saat ini kita tinggal menunggu hasil pengumuman dari KPU. Untuk itu terkait dengan ajakan Din Samsudin tanggal 19 Maret untuk melaksanakan demo secara bersama-sama, saya sarankan jangan pernah ikut. Nah, ditolak ya. Semua Biar masyarakat Din Samsudin menolak sendiri yang melakukan demo itu. Ya, dia sendiri yang demo. Kita kembali kepada aktivitas kita masing-masing. Betul, Pak. Yang guru mengajar, ya. Yang petani bertani, yang pedagang berdagang. Jangan mau diajak demo tanggal 19 Maret yang akan datang dengan cover buka bersama. Toh kalian bisa buka bersama di rumah sendiri masing-masing. Nah, betul. Atau itu. cukup buka bersama di masjid-masjid atau musola di dekat Anda sambil menikmati takjil yang sudah disediakan oleh panitia. Sip. Ini adalah pertarungan antara rakyat dengan Jokowi. Wah, rakyat yang Ingat mana ya, yang taruh ini dengan adalah Jokowi? pertarungan antara rakyat dan Jokowi. Bagaimana Indonesia bisa fight nanti di kemudian hari setelah tahu apa yang akan diputuskan oleh KPU dan rakyat. Kelompok apa nih ya? Perempuan, kamu kalau ngomong yang enak, pertempuran rakyat dengan Jokowi itu salah. Ya, rakyat yang mana yang kamu maksud? Rakyat yang mana ya, ini? Saya rakyat pro Jokowi. Ingat, bukan rakyat kamu. Kamu itu apa? Bilang-bilang atas nama rakyat itu siapa yang mau ikut demo itu sama kamu itu? Ingat, petisi 100 hancur. Berapa orang yang datang? Ya, Bulak Sumur berapa orang? Ingat, petisi UGM, petisi Purnawirawan yang mau melengsarkan Pak Jokowi. Mana yang ikut demo? Jangan mengatasnamakan rakyat. Ngerti kamu itu ya, ini bulan suci Ramadan. Yang seharusnya kalau kamu pakai hijab, ya, tidak mengajak untuk masyarakat berbuat buruk. Betul itu ya. Itu nambah dosa, paham? Timnas Amin, Caimin, Anies Imin siapkan 1000 pengacara buat gugat kecurangan Pilpres 2024 ke MK. Waduh, banyak banget pengacara yang disiapin ya. Tim hukum nasional Caimin, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar Amin menyiapkan setidaknya total 1000 pengacara untuk menghadapi sengketa pemilihan presiden Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi MK nanti. Oke, itu dia tadi ya, terkait mengenai debat panas ya, Ketua KPU dengan saksi 01 yang ngeyel sekali, cari-cari kesalahan, malah ditertawakan ya, malu-maluin aja ya. Bukti nggak kuat ya, tapi menuduh cari-cari kesalahan dengan pihak lawannya. Wah, ini memalukan sekali.
Dan juga terkait mengenai aksi demonstrasi yang akan dilakukan tanggal 18, 19. Nah, ini masyarakat ini semuanya nolak ya. Paling yang ikut ya cuma itu aja ya. Golongan mereka aja ya. Siapa sih yang mau bulan puasa itu ikut-ikut demo seperti itu. Dan terkait 1000 pengacara tadi yang sudah disiapkan untuk paslon 01 ya. Ya silakan saja ya. Sah-sah saja, silakan serbu saja MK sana. Itu mau demo bukan mau sidang ya, bukan mau sidang tapi mau demo itu mungkin ya. Bukan mau sidang sengketa pemilu ya. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.